Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti, NIM 40118032 dari kelas ESI. Di sini saya mengambil tema artikel yang berjudulkan pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan atas kerusakan barang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sebenarnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ini sudah diberlakukan, namun banyak dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang terhadap para konsumen. Jika konsumen sebenarnya mereka tidak sadar jika barang yang dijual belikan oleh pelaku usaha itu mutunya tidak baik. Ketika mereka sudah membeli barang tersebut, mereka baru sadar ternyata barang yang mereka beli itu tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kemudian mereka komplain dengan pelaku usaha, namun kebanyakan sekarang itu pelaku usaha tidak mau memberi ganti rugi kepada konsumen sendiri. Sebenarnya ada beberapa larangan bagi pelaku usaha dalam berkegiatan produksi dan pemasaran. Dalam kegiatan produksi, larangan pelaku usaha ini yang pertama yaitu tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan. Jadi dalam mereka membuat produk itu harus sesuai dengan perundang-undangan. Jika tidak sesuai dengan perundang-undangan, maka tidak layak untuk dipasarkan. Kemudian tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto. Jadi barang itu jika mereka memproduksi namun tidak sesuai dengan berat bersih yang ditentukan, maka juga tidak layak dalam dipasarkan. Kemudian tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan atau jumlah. Nah, di sini semisal banyaknya barang, berat barang itu tidak sesuai, maka tidak layak dipasarkan. Kemudian dalam komposisi itu bahan-bahan yang mereka gunakan untuk memproduksi juga tidak layak untuk dimakan, maka tidak layak untuk dipasarkan karena bisa membahayakan kesehatan bagi konsumen. Kemudian larangan untuk dalam hal pemasaran, yang pertama yaitu barang telah memenuhi atau memiliki potongan harga atau mode tertentu. Barang itu terlalu tinggi atau terlalu rendah, mereka memasarkan sehingga itu tidak sesuai dengan perundang-undangan yang telah berlaku. Kemudian barang dalam keadaan baik atau baru. Barang yang dipasarkan harus keadaan baru dan masih layak konsumsi oleh konsumen. Sebenarnya ada beberapa barang yang kualitasnya kurang baik, namun oleh pelaku usaha itu tetap dipasarkan, namun mereka menggunakan trik lain seperti mereka menggunakan trik obral, lelang atau diskon. Itu sebenarnya terkadang barang yang mereka gunakan itu sudah agak menurun kualitasnya, sehingga kadang banyak konsumen itu sudah tidak meminati, namun mereka memancing dengan menggunakan harga yang murah. Di situ banyak konsumen yang mengira barang yang dijual ini lebih murah dari tempat lain dengan kualitas yang sama. Sebenarnya pelaku usaha sendiri melelang atau mendiskon barang yang mereka jual, sebenarnya itu sudah menurun kualitasnya, sehingga dalam mereka melakukan trik pemasaran, maka barang yang mereka jual itu mereka perbaiki lagi dan mereka daur ulang semisalnya, terus mereka jual lagi dengan harga yang murah. Sebenarnya ini merupakan kerugian ya untuk konsumen. Namun terkadang konsumen dalam memilih barang yang untuk dibeli, mereka tidak menyadari bahwa barang yang mereka beli itu sudah kualitasnya sudah menurun dan tidak sesuai dengan standar undang-undang. Kemudian sebenarnya dalam pasal 12 dan pasal 13 Undang-Undang Perlindungan Konsumen memuat aturan yang lebih luas dibanding pasal sebelumnya. Yang pertama yaitu pelaku usaha dilarang menawarkan atau mempromosikan
barang atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu. Nah, ini yang seperti yang barusan saya sebutkan, sebenarnya pelaku usaha itu tidak boleh memberikan harga atau tarif khusus untuk menyaingi pelaku usaha yang lainnya. Kemudian pelaku usaha dilarang menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang atau jasa secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikan barang atau memberikan tidak sebagaimana janjinya yang disebutkan pada pasal 13 ayat 1. Jadi pelaku usaha itu mengiming-iming konsumen membeli barang yang mereka tawarkan dengan memberi imbalan agar pelaku usaha itu tertarik dengan apa yang mereka tawarkan. Dengan demikian, pelaku usaha dapat menarik konsumen dengan cara menjual produk dan memberi gift produk lagi sebagai sarana pemasaran mereka agar lebih laku lagi. Kemudian yang terakhir yaitu pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat-obatan tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang atau jasa lain seperti pasal 13 ayat 2. Jadi di sini pelaku usaha itu juga dilarang menjual obat-obatan tradisional, alat kesehatan dan lain sebagainya dengan cara memberikan gift atau hadiah. Jadi pelaku usaha ini menjual obat-obatan tradisional dan alat-alat kesehatan, mereka itu untuk menarik konsumen, mereka akan menjanjikan memberikan hadiah. Itu sudah tidak sesuai dengan pasal 13 ayat 2. Ternyata sekarang itu masih banyak pelaku usaha yang berusaha memperkaya dirinya sendiri, namun terkadang mereka masih mengelabui konsumen dengan cara yang mereka gunakan. Sebenarnya ini sudah tidak sesuai dengan pasal yang sudah diberlakukan, namun kebanyakan dari mereka masih belum memahami akan perundang-undangan yang melindungi perlindungan konsumen. Karena banyak sekali dari mereka yang belum mengetahui adanya pasal yang mengatur dan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Berikut yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.